banjir guys, dampak hujan semalaman. Sepertinya jalanan di Sangatta hampir semuanya banjiran. Ini di daerah Sangatta Utara, ketinggian air setinggi betis orang dewasa, tapi ini sudah surut ya. Tadi subuh agak tinggi, ini sudah agak berkurang ya. Begini kondisinya kalau lagi habis hujan seperti ini. Jalanan banjir karena drainase di daerah sini memang sangat minim ya, khususnya drainase untuk parit-parit yang berada di sepanjang pinggir jalan itu tidak sepenuhnya bisa mengakses air hujan ya, gitu. Kemudian memang struktur tanahnya di sini tidak bisa menyerap air secara sepenuhnya itu. Terus faktor yang selanjutnya adalah di dalam tanah itu sebenarnya sudah ada air ya. Jadi kandungan air di dalam tanah di daerah sini memang kita begitu menggali tanah dengan kedalaman 50 cm itu sudah sudah ketemu dengan air itu. Jadi tidak menuntut kemungkinan bila mana terjadi hujan seperti ini dengan durasi yang panjang dan deras, maka debit air akan meningkat sehingga tidak bisa menampung dengan volume air yang berada di sekelilingnya. Terlebih di sini sudah banyak bangunan, jadi memang drainase untuk air ini sepertinya sudah tidak memungkinkan untuk ini ya, menampung. Itu beberapa faktor yang menyebabkan hujan menyebabkan banjir, seperti itu. Kemudian ketinggian jalan itu sama rata dengan ketinggian tanah di sekelilingnya gitu. Bahkan di bawah ketinggian rumah-rumah sekitar. Nah, ini sebagai contoh, di situ itu ada rumahnya lebih tinggi daripada jalan. Memang dibuat sedemikian rupa sehingga di rumah itu memang diharapkan tidak terjadi banjir. Nah, jadi air tidak masuk di dalam rumah gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada solusi terbaik, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah drainase ataupun kualitas drainasenya, termasuk parit, sehingga akses air untuk terbuangnya itu mudah gitu. Karena parit di sini selain daripada sempit, banyak kotorannya itu termasuk sampah dan lumpur-lumpur yang mungkin sudah terkumpul, dan juga ada beberapa rerumputan yang tumbuh di parit tersebut. Sebagai contoh, di sana itu yang ada semak-semak di antara tengah bangunan rumah itu ada semak-semak. Parit di situ enggak terlalu lebar dan enggak terlalu dalam, oleh karena beberapa faktor, yaitu ada lumpur yang masuk di dalamnya, kemudian ada rerumputan yang tumbuh di sekelilingnya, sehingga tidak
tidak lancar ya, air mengalirnya itu tidak lancar gitu. Akibatnya seperti itu. Itu beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah parit selalu terisi dengan lumpur dan rerumputan ini. Salah satunya adalah lumpur-lumpur kotoran, sisa-sisa kotoran yang terbawa oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Setelah terjadinya banjir seperti ini atau setelah terjadinya hujan, sehingga lumpur-lumpur tersebut akan terbawa hujan selanjutnya, minggir ke tepi, kemudian masuk ke parit. Itu yang selanjutnya, memang kadar air tanah di sini memang banyak. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita menggali setengah meter aja sudah mendapatkan air, sehingga rerumputan itu akan bisa tumbuh dengan cepat dengan sendirinya, karena kadar airnya sangat banyak ya, dalam artian kelembapan tanah itu selalu lembab. Itu sehingga rerumputan liar bisa tumbuh dengan cepat, dengan liar seperti itu. Yang selanjutnya, di periodik ini ya, perawatan parit ini tidak terjaga atau tidak terlaksana, atau preventifnya itu tidak terlaksana. Yang seharusnya dilakukan proses pembersihan mungkin beberapa bulan sekali, tapi di sini jarang sekali ya dilakukan untuk proses pembersihan, sehingga ya sudah numpuk, akhirnya ya sudah terlanjur parah, tumpukan lumpur dan tumpukan rerumputan itu, sehingga orang itu akan malas ya, atau membersihkan, meskipun itu cuman di depan rumahnya masing-masing itu. Nah, ini sebagai contoh, yang depan ini sebenarnya bersih ya, lumayan bersih itu, karena terlihat tidak ada rerumputan dan sepertinya aliran airnya itu juga agak lancar sedikit daripada di tempat yang lain gitu. Kemudian tingkat awareness masyarakat untuk membuang sesuatu atau sampah, mungkin sampah ringan ya, plastik dan sebagainya, atau botol-botol soft drink itu minim, sehingga pada saat terjadi hujan seperti ini juga menyebabkan tersumbatnya aliran air atau parit. Sebagai contoh, yang di depan sana itu, di sela-sela rumah itu terdapat sampah-sampah plastik ataupun botol-botol, ya itu mungkin berasal dari jalan yang pada saat hujan seperti ini dia akan masuk terselip di dalam situ gitu, sehingga hal kecil seperti ini tanpa adanya awareness ke depan akan berakibat fatal bila mana tidak diperhatikan kembali, seperti itu ya. Begitulah, manusia itu banyak tuntutan, tapi pada saat ada tuntutan dari sisi lain sepertinya tidak aware. Alangkah indahnya bila mana terjadi keseimbangan antara tuntutan individu dan tuntutan yang terhadap sosial itu seimbang, sehingga keselarasan itu terjadi dan akan menciptakan suatu keharmonisan dan suatu lingkungan yang lingkungan yang sehat dan sebagainya, seperti itu. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, kita akan mengandalkan siapa lagi?
Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau dimulai kapan lagi? Itu seharusnya sih demikian. Jadi intinya dimulai dari diri sendiri, dan untuk saat ini sekarang juga, kapan lagi dan siapa lagi. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing sedikit mengenai kondisi jalanan pasca hujan lebat di wilayah sini. Terima kasih bila mana ada yang mungkin kurang berkenan, dan bila mana ada kekurangan boleh diberikan saran dan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya.